selain salawat apa? Dengerin terus sejarah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sejarah Nabi itu bisa ngangkat keimanan kita kepada Allah. Ceritanya Nabi, akhlaknya Nabi luar biasa. Sayangnya Nabi, jangankan sama manusia, sama binatang, sama pohon mati aja Nabi sayang. Sudah dengar mungkin ceritanya, pongkol pohon kurma. Saat dimana sahabat Nabi SAW ngelihat Rasulullah dalam keadaan senderannya di pongkol pohon kurma, pasti ngerasa badannya sakit. Sahabat punya pikiran, ganti mimbarnya Nabi, cari tempat sandaran Nabi yang enak, diganti dengan yang kokoh. Pongkol kurmanya digeser 10 kaki dari Nabi. Nggak jauh, pongkol kurmanya nggak jauh. Begitu Nabi lagi ngajar, terdengar suara tangisan seperti seorang bayi yang tidak diberikan ASI oleh ibunya selama beberapa hari. Nangis saja, dicari-cari, ternyata pongkol pohon kurma yang menangis. Pongkol pohon kurma sudah mati, masih menangis. Sampai di dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat seorang ayah sampai memberikan pelukan hangat sebagaimana Nabi SAW memberikan pelukan kepada pongkol pohon kurma tersebut. Dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dipeluk, dibelai, ditanya sama Nabi, wahai pongkol pohon kurma, apa yang kau tangisi ya Rasulullah? Kemarin jasadmu bertempelan dengan jasadku, keringatmu bersentuhan dengan jasadku. Saat ini akan berjauhan jasadmu dengan diriku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai pongkol pohon kurma, jarakmu gak jauh dariku, engkau gak jauh, engkau selalu dekat denganku. Tidak ya Rasulullah, segini aja udah berasa jauh. Sampai Nabi memberikan satu janji kepada pongkol pohon kurma. Wahai pongkol pohon kurma, apakah kau ingin aku tanam kembali di dunia ini sehingga buahmu menjadi lebat sampai yaumil qiyamah, tidak akan pernah merasakan seseorang yang tidak merasakan kelezatanmu? Didiamin sama pongkol pohon kurma. Atau engkau aku tancapkan di dalam surganya Allah sehingga penghuni surga dapat menikmati lezatnya buah kurma yang keluar dari dahannya. Apa jawaban pongkol pohon kurma tersebut? Ya Rasulullah, tancap aku di dalam surga. Dunia sebentar lagi akan kiamat, maka saat aku di surga akan selalu berdekatan denganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pongkol pohon kurma cintanya dibalas sama Nabi. Pongkol pohon kurma yang udah mati cintanya dibalas oleh Nabi. Bukan hanya pongkol pohon kurma, ada satu ekor rusa ditahan saat itu, tertangkap oleh orang Arab Badui. Saat Nabi lewat, ini rusa teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dilihat, didengar siapa yang memanggil Nabi. Ternyata ada seekor rusa yang saat itu sedang diikat oleh orang Arab Badui. Didekati telinganya. Ada apa wahai rusa? Nabi ini memiliki mukjizat, dapat berbicara dengan hewan apapun, dengan angin, dengan tanah. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Mukjizat semua Nabi ada pada Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya, ya Rasulullah, aku memiliki anak di belakang bukit. Tolong izinkan aku beberapa saat aja untuk menyusui anak-anakku. Setelah mereka kenyang, aku akan kembali. Orang Arab Badui nanya, hei, siapa itu? Aku Muhammad. Oh, engkau ya Rasulullah. Orang Arab Badui nggak ada akhlak. Orang Arab Badui adabnya di belakangnya. Kenapa? Ngomong sama orang tuh ya seenak mulutnya aja sudah. Ada apa ya Rasulullah? Ini rusa berbicara kepadaku. Dia punya anak di belakang bukit. Izinin, lepas, dia mau nyusuin dulu. Selesai anaknya kenyang, dia kembali lagi. Ya Rasulullah, engkau percaya sama binatang? Emang dasar Badui. Beliau bilang, ya Rasulullah, engkau percaya sama binatang? Jika engkau percaya sama binatang, apa jaminannya kalau dia balik lagi? Nabi nggak pakai pikir. Nabi mengatakan apa? Aku jaminannya. Aku jaminannya, kata Nabi. Baik, engkau jangan pergi sampai rusa ini kembali. Dibuka ikatannya, rusa ini lari sampai ke belakang bukit. Tidak beberapa lama, turun lagi, tiduran lagi, sampai kata orang Arab Badui, ya Rasulullah, aku percaya. Dia kembali, maka hari ini aku lepaskan rusa tersebut. Rusa mendapatkan kasih sayang dan perhatian Nabi, bahkan mendapatkan syafaat Nabi.
binatang dapat syafaat Nabi. Cukup sampai situ? Loh, satu ekor unta, kurus unta. Saat Nabi lewat, dipanggil ya Rasulullah, salam kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, alaikassalam. Ini unta langsung sujud di kaki Nabi, dicium kaki Nabi, dicium kaki Nabi, dibisikin Nabi, didengerin sama Nabi. Ya Rasulullah, aku milik fulan. Si fulan ini mempekerjakan aku cukup sangat berat, tapi memberiku makan sedikit. Betul begitu? Iya ya Rasulullah. Unta ngadu, dipanggil, fulan, siapa pemilik daripada unta ini? Aku ya Rasulullah. Zalim, takutlah engkau kepada Allah karena berbuat zalim kepada binatang. Ada apa ya Rasulullah? Unta ini berbicara kepadaku, mengadukan perihal apa yang kau lakukan kepada unta ini. Engkau memberikan pekerjaan yang cukup berat, namun engkau memberikan makan yang cukup sedikit. Betul ya Rasulullah, dia berbicara seperti itu. Maka di hari ini saksikan ya engkau ya Rasulullah, aku tidak pekerjakan dia dan aku akan selalu memberi dia makan dalam keadaan sehat. Unta dapat syafaat, rusa dapat syafaat. Kecintaannya Nabi bukan hanya untuk umat. Sampai di dalam satu riwayat ada satu keledai, dari mulai di pasar kecil kurus, dibawa sama Nabi, dikasih makan Nabi. Makanan keledai tiap hari Nabi kunyahin, dikunyahin sama Nabi. Setelah dimakan sudah lembut, baru dikasih ke keledai tersebut yang kurus. Sampai akhirnya keledainya gemuk, sampai keledainya gemuk, sehat afiah. Setelah Nabi SAW wafat, keledai ini frustasi, keledai frustasi, keliling sana keliling sini, nggak ada yang kasih makan, dikasih makan nggak mau dimakan, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah wafat. Di depan rumah Nabi ada yang namanya sumur. Ini keledai lari dengan jauhnya, sekencang-kencangnya dia masuk ke dalam sumur tersebut. Keledai bunuh diri. Keledai bunuh diri. Dalam riwayat apa dikatakan? Keledai tersebut frustasi karena cintanya sudah tidak pernah lagi memandang Nabi Muhammad SAW. Kalah kita sama binatang, kalah kita sama hewan. Mereka dijamin oleh Allah, mereka mendapatkan pandangan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Jangankan binatang, ular. Kalau kita ketemu ular, ingat ya, ingat, ini pepatah Nabi SAW mengatakan, dan orang-orang soleh juga mengatakan, jika kalian ketemu ular 10, bisanya luar biasa, ditakutin, mematikan. Ketemu satu orang munafik, bunuh dulu orang munafik, baru ularnya. Kenapa? Ini yang akan menghancurkan agama. Hati-hati. Ini sahih ini. 10 ular berbisa, satu orang munafik, bunuh dulu yang munafik, baru ular. Kenapa? Lebih bahaya itu orang munafik. Hati-hati. Kalau kita sudah tergolong orang munafik, sorga nggak akan tempat buat kita. Ciri-ciri orang munafik apa? Ngaku cinta sama Allah, ngaku cinta sama Nabi, tapi ibadah enggak. Ini ciri-ciri orang munafik. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang munafik. Allah berikan keimanan kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ular saat Rasulullah bersama Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar berdua dengan Rasulullah masuk ke gua. Di dalam riwayat Jabal Nur. Di saat itu, disitulah Nabi SAW istirahat di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saat itu Sayyidina Abu Bakar ambil jubahnya, dirobek sedikit demi sedikit karena banyak lubang di dalam gua tersebut. Khawatir ada kalajengking, ada ular yang bisa mematikan, yang bisa menyakiti Nabi Muhammad SAW. Semua lubang sudah ketutup, bahannya habis. Ada satu lubang nggak ketutup, diganjal sama kakinya. Diganjal karena udah ngelihat ada satu gerakan-gerakan kayaknya binatang, ditutup pakai kaki. Di dalam satu riwayat kaki Sayyidina Abu Bakar hancur sampai kelihatan tulang. Digigit sama ular. Nggak pernahnya ular ngegigit. Ular itu matok selesai sekali pergi. Ini ular berkali-kali sampai hancur kaki Sayyidina Abu Bakar. Sampai keluar keringat, netes air mata, wajah Sayyidina Umar udah sampai membiru. Netes kena wajah Nabi Muhammad SAW. Terbangun Rasulullah. Ya Abu Bakar, engkau sakit? Kenapa? Terlalu beban kepalaku.
Tidak ya Rasulullah, kakiku digigit oleh ular. Dilihatin sama Nabi, ularnya keluar, ular keluar, berhenti, diam, dilihat kakinya, diambil kakinya, ludahnya Nabi diambil, disekat ke kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mukjizat Nabi, ludahnya menyembuhkan seperti sedia kala, gak ada cacat sedikit. Setelah itu Nabi SAW mendekatkan telinganya kepada ular. Ular tersebut mengatakan apa? Ya Rasulullah, Sayyidina Umar menghalangi. Aku telah izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku hanya sesaat untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad SAW. Allah izinkan. Sayyidina Abu Bakar nggak ngasih saya marah. Ular matanya udah pernah melihat memandang Nabi Muhammad SAW. Siapa kita? Kita mau dapat syafaat bagaimana caranya? Yang pertama, dekatin orang-orang soleh, para alim ulama, para kiai, para habaib, deketin mereka. Kenapa? Mereka adalah pewaris baginda Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa melayani Nabi, kita nggak bisa berikan kasih sayang kepada Nabi, tapi melalui kasih sayang kita kepada alim ulama, para kiai, para habaib, itu tandanya untuk mereka berbakti kepada Nabi Muhammad SAW. Perhatikan ulama-ulama kita, ngelihat mukanya aja rahmah buat kita. Rahmah, kasih sayang Allah datang kepada kita. Apa yang diperlukan? Kasih. Jangan tunggu ulama itu meminta. Kalau sampai ulama itu meminta, siap-siap Allah akan adab tempat tersebut.